Dwipa berdecak pelan, memutar matanya jengah. Dia diam dan kembali makan wafle, kali ini hati-hati, karena takut Haya membuatnya tersedak lagi. Dari ekor matanya, Dwipa bisa lihat Haya yang sedikit sendu. Gue ngerasa bersalah aja, apalagi ternyata hari ini ultahnya Om Dewa. Gue nggak tahu, ujar Haya lirih. Dewa menghela napas panjang. Hampir kembali tersedak lagi, tapi beruntung sudah siap-siap dengan lontaran kalimat aneh dari Haya, jadi Dwipa bisa bernapas dengan baik. Suami lo ulang tahun dan lo nggak tahu. Kata Dwipa mengulang yang mendapat anggukan polos dari Haya. Jadi lo nggak kasih apapun ke dia. Kue, kado. Gue baru tahu hari ini. Dwipa mendengkus kesal, beranjak dari tempat duduknya dan tarik tangan Haya untuk bangkit. Ikut gue, kata Dwipa. Kemen. Lihat suami lo rayain ulang tahunnya. Haya mengernyit samar, ingin bertanya lebih lanjut tapi mulutnya disumpal wafle oleh Dwipa yang baru dicuilnya dan akhirnya bisa menurut saja saat sang kakak yang tak punya hati itu menariknya untuk beranjak dari perpustakaan fakultas. Entah kemana, Haya tidak tahu. Yang jelas sekarang menuju gedung B fakultas, yang itu artinya gedung ke kakak tingkat, berdekatan dengan lorong ruang dosen. Oke, kita tunda dulu makan kuenya. Kita lanjutkan kelas dulu, oke. Sayup suara terdengar dari jendela yang terbuka. Haya menghentikan langkah saat Dwipa menahan tangannya. Dwipa mengedikkan dagunya, seolah bilang pada Haya untuk melihat ke kelas sekarang. Oh, itu Dewa, terengah tersenyum manis sumringah membawa kue tart ke sisi meja dosen. Ada banyak kado yang tertumpuk, ada pula paperbak warna-warni yang ada di depan. Bekas party popper juga terlihat di lantai, konfirmasi jika dosen itu baru saja mendapat kejutan dari anak-anak didiknya. Ini baru satu kelas, celetuk Dwipa. Pak Dewa itu dosen yang disukai banyak mahasiswa di sini. Bakal ada banyak kado dari mereka waktu ultah begini. Haya menggembungkan pipi, hempaskan tangan Dwipa dan berjalan untuk menjauh dari kelas yang tertutup itu. 96. Kok sebelia? Mana banyak banget hadiahnya. Kuenya cantik. Mahasiswi di kelasnya juga cantik-cantik. Kadonya isinya apa? Kok tadi kayak ada paperbak brand terkenal? Hei, diem deh. Kalau mau ngeledek gue, mending lo pergi aja sana. Dwipa tertawa, rangkul adik kecilnya yang kini memberengut. Dwipa lupa untuk memberitahu Haya. Kadang efek dari cinta itu luar biasa brengseknya. Untuk yang itu Dwipa minta maaf pada semesta, dan hanya bisa usap lembut rambut Haya dengan sayang. Makin merasa nggak berguna gue jadi istri, cicit Haya. Matanya panas. Sumpah demi apapun, Haya tidak tahu kalau perkara tidak tahu ulang tahun saja sebegini menyakitkan hatinya. Rasa bersalahnya besar, undang presensi menyesal kenapa semalam menyela Dewa untuk bertanya. Menyesal pula menghentikan Dewa untuk, gimana kalau lo kasih kado aja buat Pak Dewa selepas pulang kuliah? Ujar Dwipa menginterupsi kecamuk umpatan di kepala Haya. Apaan coba? Lo lihat sendiri di mejanya banyak banget kado. Mana tadi ada kado mahal dari paperbaknya? Gue mana tahu selera dia kayak gimana sih? Sangkal Haya. Kado nggak harus berbentuk barang mewah, ai. Lo bisa masakin dia, atau lo kasih sesuatu yang sederhana tapi it's you. Gue rasa Pak Dewa bukan orang yang lihat hadiah hanya karena harga. Haya terdiam. Gitu. Iya. Sederhana aja, apalagi lo itu istrinya. Jelas bakal dihargai, gue tahu Pak Dewa orangnya baik kalau soal pemberian. Meski gue masih sebel sama dia ya, tapi tahu dia orang baik. Haya diam, buntu sekali pikirannya. Untuk berikan hadiah, itu bukan perkara yang sulit, dia masih punya banyak tabungan pribadi. Hanya saja, apa? Aelah, kenapa sih di dunia ini harus ada ulang tahun? Siapa yang ciptakan ulang tahun? Sialan,
Dan seruan itu hanya membuat Dwipa kini tertawa lagi. Oh, melihat adiknya frustasi karena pernikahan itu seru juga ya. Namun sedetik berikutnya tawanya luntur. Ya, harusnya dia juga bisa seru-seruan seperti Haya, andaikan Yumna tidak memisahkannya dengan sang pujaan. Ya, andaikan. Nggak perlu hal yang mewah, sederhana aja, kata Dwipa lebih tenang mengingatkan. Haya kembali diam, otaknya yang pemikir itu menyusun banyak hal beriring langkahnya untuk menelusuri lorong bersama Dwipa yang kembali nikmati sisa waflenya. Sampai tepat saat 2 menit berselang, mereka keluar dari area gedung Fakultas B itu. Haya tersenyum manis. Sederhana ya. Ulang Haya. Gimana kalau ajakan tidur bersama? Dan Dwipa kembali tersedak. Kasihan. 97. Romansa modern memang banyak bentuknya. Ada yang didekap bak saudara sendiri sampai yang dikecup pelipisnya dengan cara paling platonik di abad ini. Pun kisah menyebalkan yang menyertai juga tidak bisa hilangkan presensi. Haya menggembungkan pipi saat Dewa memasuki mobil dengan membawa banyak kado dari mahasiswanya. Ya, untuk yang ini Haya tidak bisa protes untuk membuang, ini bukan sekadar surat cinta. Haya akan dicaci maki semesta kalau sampai dia yang pendatang baru di hidup Dewa sampai meminta buang kado ulang tahun yang didapat Dewa. Hek, Haya bahkan tak miliki satu kado pun untuk Dewa, bagaimana bisa dia bersikap untuk tidak tahu diri? Mau langsung pulang, kata Haya pada Dewa yang memakai sabuk pengaman. Dewa mengangguk pelan, kemudian jalankan mobilnya. Hening menyapa, dan itu sampai relung hati sunyinya. Haya menyenderkan kepalanya, nyalinya untuk bangun konversasi ciut sudah saat Dewa masih bertahan dalam bungkamnya. Haya lirik Dewa takut-takut, suaminya masih tak berikan ekspresi yang bagaimana. Seharusnya Haya biasa saja, tapi kok sesaknya masih terasa. Ah, sialan. Gue nggak ikut ke sanggar Buna, kata Haya memecah keheningan. Memang tadi kamu bilang mau ikut. Timpal Dewa tanpa repot-repot menoleh. Haya menggeleng lemah. Enggak sih, tapi... Oke. Haya gigit pipi bagian dalamnya. Rasanya tidak nyaman untuk begini, serba salah harus bagaimana. Kalau Haya tidak ikut, apa tidak membuat mereka semakin berjarak? Kalau nanti ikut, apa justru membuat mereka semakin canggung mengingat Dewa masih sediam itu? 15 menit tidak ada percakapan, sampai mereka temui jalanan macet. Dewa ketuk-ketuk jarinya di kemudia, netranya terlihat pandang jalanan macet yang mengharuskan dirinya menunggu giliran untuk menjalankan mobil dengan hati-hati. Mau makan dulu, boleh nggak? Cicit Haya. Di rumah aja. Pengen nyoba di restoran dekat GOR, di sana baru buka. Japanese seafood gitu, kayaknya enak. Gimana kalau macet? Kamu nggak lihat? Haya tak lagi berani untuk membuka mulut. Kendati Haya kesal juga kalau begini. Harusnya sebuah hubungan bisa saling menjelaskan kenapa begitu dan begini. Selama kalau ada yang minta disodorkan alasan spesifik, berarti sanggup membela diri. Yang sekarang ini justru membuat Haya terpojok, tak biarkan bergerok, dan seolah dibungkam tak boleh tahu apa yang terjadi. Nggak usah ngambek, katanya bukan anak kecil, kata Dewa saat Haya berdecak pelan. Gue nggak ngambek. Baguslah. Haya temui lagi rasa sesak, memeluk tabletnya sendiri dan beringsut untuk memandang jalanan dari jendela mobil. Haya menyerah, tak ingin bangun percakapan untuk Dewa yang demikian. Menakutkan, tidak nyamam, Dewa yang diam itu sungguh menyebalkan. Haya akui dia salah, dia siap untuk disalahkan, tapi tidak untuk didiamkan dan disuguhi ironi begini. 98. Sederhana apanya? Haya menyumpahi Dwipa dalam hati. Ini sih yang ada Haya yang perlahan mati sendiri. Gue udah minta maaf, kenapa masih diam begini? Nggak nyaman rasanya. Kalau gue salah, mending gue dibentak aja dibanding harus didiemin begini,
ujar Haya pelan. Dewa meliriknya. Istri kecilnya itu masih belum berani memandangnya, masih memeluk tablet dan memandang jalanan lewat jendela samping. Kamu ngomong sama siapa? Ngomong sama orang itu, dilihat orangnya. Katanya bukan anak kecil. Gitu aja nggak perlu diajari, kan? Haya diam pada akhirnya. Dewa sendiri masih belum lakukan lebih, jalankan mobilnya dengan perlahan untuk keluar dari jalanan macet itu. Bersyukur tak terlalu parah dan lama, Dewa langsung tambah kecepatan mobilnya. Fokus pada jalanan, tanpa ada niatan untuk bicara pada Haya. Haya menyerah, dia memilih memejamkan mata untuk jemput lelahnya dibanding berusaha untuk bangun percakapan yang justru membuat sakit hatinya. Sembari pikirkan, apa sebenarnya hal yang bisa membuat Dewa care lagi. Hampir setengah jam kemudian, mereka sampai di rumah. Benar tak ada percakapan berarti, Dewa pamit ke sanggar setelah bawa masuk kado-kadonya, dan Haya hanya bisa angguki sebagai jawaban. Non Haya mau makan. Bibi sudah masak tadi, Non Haya mau makan apa? Tawar Bi Vivi pada Haya yang ke dapur. Haya menggeleng lemah. Perutnya memang lapar, tapi nafsu makannya hilang entah kemana. Niat ke dapur karena bad mood melihat banyaknya kado Dewa di kamar. Kepo isinya apa, tapi Haya tak punya nyali juga untuk sentuh salah satunya. Boleh minta buatkan jus jeruk nggak, Bi? Kata Haya pelan kemudian duduk di kursi. Boleh, sebentar ya, Non. Haya hanya berdehem pelan, matanya yang serupa kucing itu terlihat kosong memperhatikan sekeranjang buah di depannya. Ada anggur yang biasa Haya ambil, tapi kali ini tak menarik hati. Sedang Bi Vivi kini sibuk kupas buah jeruk. Non Haya kenapa nggak ikut dan Dewa ke sanggar? Kayaknya tadi Buna bawa banyak banget makanan, bakalan malam nanti pulangnya. Gitu. Iya, bahkan mungkin menginap. Haya mengerutkan hidung. Emang biasanya gitu ya? Iya. Kalau setiap ulang tahunnya dan Dewa biasanya memang ada perayaan kecil di sanggar. Makan-makan sama anak-anak sanggar, ya berbagi pokoknya. Haya ingin menangis rasanya. Pun rasa bersalah kembali menghampiri. Harusnya dia ikut ke sanggar. Ah, memang tidak nyaman untuk merasa serba salah begini. Mau Haya ke sanggar juga jelas akan merasa bersalah pula harus ikut ke sana. Takut Dewa tak peduli padanya. Mungkin nginap juga sih, tadi Buna bilang ada banyak kerjaan di sanggar. Jadi kemungkinan Buna bakal nginap di rumah sanggar, imbuh Bi Vivi. Haya diam. Gagal semua. Semesta memang mendukung Haya gundah gulana. Sejenak, tidak ada percakapan yang bagaimana antara Haya dan Bi Vivi yang tengah sibuk membuat jus jeruk. Bi, panggil Haya pada Bi Vivi yang menuang jus jeruk ke gelas. Iya, Non. 99. Bibi tahu nggak makanan kesukaan Mamas itu apa? Yang paling dia suka. Bi Vivi mengernyit samar. Dan Dewa nggak punya makanan yang disukai banget sih. Masa nggak ada? Sepengetahuan Bibi sih gitu, Non. Dan Dewa orangnya lempeng aja gitu kalau urusan makan. Makin hopeless deh. Haya memberengut, menggumam terima kasih pada Bi Vivi yang berikan jus jeruk pesanannya. Satu tangannya kini nyalakan tablet, browsing makanan yang kiranya sederhana tapi bisa untuk senangkan pasangan. Skill masaknya Haya pikirkan kesekian, yang penting sekarang Haya tunjukkan niatnya. Ayam enggak deh, banyak banget olahan daging ayam dari tadi, gumam Haya. Tapi apa dong? Kan banyak ini makanan di dapur, Non Haya mau makan apa memangnya? Celetuk Bi Vivi yang bingung juga Haya kenapa mencari menu-menu masakan. Bukan buat Haya, tapi buat Mamas. Kan dan Dewa di sanggar udah ada banyak makanan. Haya berdecak pelan. Menyandarkan kepalanya di meja makan. Gagal sudah, tidak ada clue dia harus bagaimana. Namun jarinya masih setia untuk scroll menu-menu makanan di laman web tersebut.
Sampai ada terhenti di satu menu. Pancake madu. Simple, tapi sepertinya cukup enak. Haya mau buat pancake madu. Kata Haya kini duduk tegak. Bibi bantu. No. Bibi nggak boleh bantu, ini biar Haya sendiri. Dan Bi Vivi hanya mengangguk, meski ragu. Dalam hati berjanji dirinya akan tetap di dapur, tak akan tinggalkan Haya yang kemampuan memasaknya itu di bawah rata-rata. Oh, ayolah. Haya itu tidak bisa bedakan tepung terigu dan tepung beras, laganya mau buat pancake. Pukul 19.10, Dewa pulang. Dan itu cukup jadikan Haya kaget. Pandang Bi Vivi dengan protes. Kok udah pulang? Katanya bakalan pulang malam. Ya Bibi kan cuma ngomongin biasanya, Non. Kalau nggak sesuai ya maaf. Haya menggembungkan pipi. Terus ini gimana dong? Belum selesai. Karena dari tadi banyak gagalnya. Ya memang apa yang bisa diharapkan dari Haya yang tidak bisa memasak dari dulu. Masih ada 2 yang berhasil sih, tapi mana cukup. Haya ingin menangis rasanya. Bi Vivi. Suara Dewa menginterupsi, memasuki dapur. Kening Dewa mengernyit samar saat mendapati Haya di dapur. Melangkah menuju lemari dekat penyimpanan barang, letakkan 2 paper bag di sana, pisahkan 1 tote bag biru. Udah, kasih yang itu aja nggak apa-apa, Non, kata Bi Vivi pelan. Sebelum kini melangkah mendekat pada Dewa. Iya, Den. Boleh minta tolong kasih ini ke Pak Lurah, Bi. Tadi Buna titip, saya kelupaan malah kebablasan langsung ke rumah, ujar Dewa dengan lembut. Bi Vivi tersenyum. Boleh, Den. Saya antarkan. 100. Terima kasih ya, Bi. Maaf ngerepotin. Dan Bi Vivi kembali tersenyum balas dengan jawaban tidak masalah. Lagi pula Bi Vivi juga akan ke warung depan untuk beli sesuatu, katanya. Instan, asisten rumah tangga kepercayaan Mita akhirnya berjalan keluar dari dapur dengan membawa tote bag yang diberikan oleh Dewa, menoleh sekilas pada Haya sebelum benar-benar meninggalkan dapur, memberinya isyarat untuk semangat. Haya masih diam di tempatnya, sedang Dewa melepas jam tangannya dan berjalan menuju ke arahnya. Oh, bukan ke arahnya, ke arah kulkas yang ada di samping Haya. Kok udah pulang? Tanya Haya. Dewa yang mengambil air dingin dari kulkas itu mengernyit samar. Maksudnya? Oh, salah ya. Bahkan Haya tidak tahu harus bertanya apa, bagaimana awali percakapan dengan Dewa. Haya menggeleng lemah, menunduk, tautkan kedua tangan. Sedang Dewa kini duduk di kursi untuk minum. Sudah makan? Tanya Dewa. Haya menggeleng lemah. Belum, jawabnya hampir seperti gumaman. Kenapa di dapur? Masak bareng Bi Vivi. Haya menghela napas panjang. Yakinkan dalam hati. Kalau begini, nggak bakalan kelar. Maka, dengan mumpung Dewa masih bisa diajak bersuara, Haya kini ambil piring berisi 2 pancake madunya. Menunduk, sembunyikan wajahnya yang memerah. Gue masak ini, kata Haya. Buat lo. Dewa mengerjap pelan, pandang pancake madu di piring itu, kemudian beralih pada yang menyodorkan. Oh, Haya menunduk dalam. Maaf, buat yang kemarin. Maaf, karena gue nggak tahu hari ini ulang tahun lo. Maaf, kalau sikap gue jelek. Tolong, Haya menjeda kalimatnya sebelum kini melanjutkan. Mamas jangan diam. Dewa masih bungkam, masih pandang istrinya dengan tatapan yang cukup tak percaya. Haya masih di tempatnya, menyodorkan piring berisi pancake. Haya say sorry, Haya nggak tahu harus gimana kalau Mamas cuma diam. Kalau marah, lebih baik bentak aja. Jangan diam. Nggak enak, rasanya nggak nyaman. Panik, Haya kembali terjeda. Takut. Setelahnya, dapur itu hening. Haya menggigit pipi bagian dalamnya, sumpah demi apapun dia itu berisik.
Tidak suka jika sunyi menggelayut mengusik. Siapa yang bilang saya marah? Ujar dewa akhirnya kini bicara. Haiya menggeleng lemah. Nggak ada, tapi Haiya tahu. Dewa tersenyum samar, lucu untuk dengar sang istri kini sebut diri sendiri dengan Haiya. Sisi bungsunya terlihat, manja, lembut, tapi tak ingin kalah dengan apapun. Dewa terima piring yang Haiya sodorkan. Terima kasih, kata Dewa. Kamu buat sendiri. Haiya mengangguk. Minta maaf pada Bivivi karena Haiya tidak sebut kontribusinya. Netra serupa kucing itu memandang Dewa yang kini ambil garpu dan juga pisau kecil, makan sepotong pancake buatannya. Ekspresinya tunjukkan suka, dan itu undang senyuman di bibir Haiya. Enak, puji Dewa tulus. Seriusan ini kamu buat sendiri. Ini kayaknya buatan restoran bintang 5. 101. Hiperbolis, tapi Haiya suka mendengarnya. Pancake itu dinikmati dengan sukacita, tidak tinggalkan sisa. Berikan kesan si pembuat kini dihargai luar biasa. Terlebih saat kembali lihat senyuman Sankara Mahadewa, yang kembali menawan dengan sorot mata dengan hingar-bingar bahagia. Besok buat lagi, bisa. Saya suka. Bisa. Haiya setengah berseru, matanya yang serupa kucing itu tenggelam karena senyuman lebar yang ia tampilkan. Dewa sendiri kini tersenyum, mengangguk lemah. Maaf ya, nggak bisa kasih apapun, lirih Haiya kini kembali lunturkan senyuman. Tulus terdengar permintaan maafnya. Saya nggak minta apapun. Tapi tadi kenapa marah? Dewa berdeham pelan, mengerutkan hidung. Seolah ingat-ingat ada apa dirinya sepanjang hari. Oh, iya, mungkin untuk Haiya, Dewa bersikap sedikit diam. Jangan diam, Haiya lebih baik dibentak daripada didiemin kayak tadi, ujar Haiya jujur. Haiya bicara apa adanya. Dirinya lebih baik dibentak, dan mendengar seruan tentang apa yang salah dengan dirinya dibanding didiamkan. Kendati sebenarnya tak suka keduanya, tapi Haiya akan menganggap maklum sebuah emosi dalam amarah. Haiya minta maaf, karena belum jadi istri yang baik selama ini. Haiya mohon ampun, karena Haiya masih minim ilmu soal ini, lirih Haiya. Dewa berdiri, mendekat pada sang istri. Angkat lembut dagu Haiya untuk bisa memandangnya. Maaf, saya yang salah hari ini. Harusnya saya yang bilang, harusnya saya nggak diam. Saya hanya, Dewa menjeda kalimatnya. Saya takut buat kamu nggak nyaman. Nggak nyaman gimana? Tentang semalam, saya minta maaf. Saya nggak bermaksud buat begitu. Saya takut buat kamu takut, saya takut buat kamu nggak nyaman. Ayo tidur bareng. Dewa diam. Terima kasih atas dirinya yang langsung habiskan pancake tadi, karena kalau masih menyantap makanannya, dipastikan Dewa akan tersedak sekarang. Ajakan Haiya benar-benar ringan. Sebagai hadiah dari Haiya, malam ini boleh. Dewa tutup mulut Haiya, menggeleng lemah. Kamu bukan barang, kamu bukan hadiah, Dek. Haiya mengerjap, hatinya berdesir dapati kalimat lirih penuh arti dari Dewa. Netra si dosen sastra itu pandang dirinya dengan lekat. Ada sedikit sendu di sana, seolah tunjukkan penyesalan karena sikap diamnya seharian. Saya nggak akan paksa kamu, jangan buat semuanya jadi begini. Saya nggak marah sama kamu, saya cuma nggak mau kamunya nggak nyaman karena semalam, ujar Dewa kembali dengan tenang. Haiya lepas tangan Dewa yang menutup mulutnya. Tapi ini hadiah. No, saya nggak mau kamu pandang dengan pikiran kayak gitu. Haiya menarik napas panjang. Tapi ajakan tadi beneran kok. Ayo tidur bersama, jangan pisah. Biar gue bisa. 102. Belajar jadi istri yang baik, yang sebenarnya. Tidur bersama. Yakin. Haiya mengangguk pelan. Cuma itu yang bisa Haiya kasih hari ini sebagai hadiah ulang tahun. Jangan ditolak.
Dewa rengkuh pinggang Haya. Terima kasih, bisik Dewa. Haya tersenyum. Maaf, karena nggak tahu sebelumnya. Besok, gue bakal kasih hadiah yang lain. Yang lebih. Asal Haya dapat jaminan nilai Haya bakalan A terus ke depannya. Dewa mengernyit samar coba pahami apa yang dikatakan Haya. Namun tidak butuh waktu lama untuk bisa pahami, karena Dewa bisa menebak perkara mata kuliah dan SKS yang Haya dapat informasinya hari ini. Jelas. Dirinya akan jadi dosen Haya di salah satu mata kuliah. Belajar dulu yang benar, baru dapat A. Dewa usak lembut rambut Haya. Begitu juga jadi istri, sama-sama belajar. Gue bisa dapat A dua-duanya. Dewa tersenyum miring. Oh ya. Ciuman aja nggak bisa, make out aja nggak tahu. Apanya yang dapat A? Haya bersemu. Ya, itu lagi diungkit-ungkit. Bukan salahnya untuk tidak tahu hal seperti itu karena memang dia tidak pernah melakukannya sebelum ini, oke. Namun Haya being Haya. Dia benci untuk tidak tahu sesuatu. Lembayung Himalaya itu pantang kalah. Gue bisa. Kata Haya kesal. Oh ya. Haya mendengkus, jinjit untuk bisa raih cium bibir Dewa. Hampir membuatnya terjatuh, tapi Dewa dengan sigap rengkuh pinggangnya. Ingin tertawa, saat Haya renggut bibir keringnya, cium bak anak kucing yang memang tak bisa apa-apa. Sampai beberapa saat berselang, Haya jauhkan wajahnya. Dewa tersenyum, tahan tawa. Kamu dapat D. Haya memberengut tak terima, tapi belum sempat dirinya membuka mulut untuk protes, Dewa lebih dulu mendekatkan wajahnya, pagut bibirnya dengan lembut. Tengkuk Haya ditarik tak pakai aba-aba. Bibirnya diraup bagai candu narkoba. Haya lepaskan legu terlena saat Dewa kian tekan belakang lehernya tanpa iba. Lalu dicengkram olehnya kerah baju Dewa sampai kusut. Ciuman Sankara Mahadewa menuntut. Dewa rampas segala yang bisa ia renggut. Cumbus semua yang bisa. Ia pagut. Sendi-sendi Haya melemas saat Dewa angkat figurnya kemudian. Lelaki itu dengan mudah putar posisi mereka sehingga Haya kini terduduk di kitchen set. Mamas. Dewa tersenyum mendengar rengekan Haya. Dalam, sayang. Kerah bajunya diremas putus asa saat ciuman Dewa turun ke jenjang Haya. Dewa akhirnya kembali tersenyum. Ino, baby. Ino. Bibirnya dipagut sekali lagi. Kali ini lebih lembut dan lebih pakai hati. Haya merinding saat rasakan ibu jari suaminya yang mengusap rahangnya di sela cumbuan mereka. Makin merinding saat dengar suara pintu yang terbuka. Suara apa? 103. Aduh. Maaf, Den, Non. Itu Bi Vivi yang tadi balik lagi, entah akan sampaikan apa. Dewa jauhkan wajahnya, menoleh dan dapati Bi Vivi kini kembali keluar dari dapur dan menutup pintunya rapat-rapat. Canggung menyelimuti. Haya wajahnya luar biasa memerah, napasnya putus-putus. Netranya mengerjap pelan, saat Dewa kembali memandangnya. Mau cuci piring? Cicit Haya menunjuk piring bekas pancake Dewa yang ada di meja makan. Oke, kata Dewa kini rengkuh pinggang Haya, bantu istrinya turun dari kitchen set. Haya terbatuk pelan, ambil piring yang kotor. Sedang Dewa mengamatinya, dengan jahilnya kini berucap pelan. Masih dapat nilai D. 104. Kalau ditanya cinta itu apa, Haya tidak akan bisa menjawab. Pertanyaan itu klasik, dan nggak asik. Ditulis dengan narasi juga sepertinya para penulis sudah bosan dengan narasi menjelaskan apa itu cinta. Hek, memang masih ada yang ingin baca tentang definisi jatuh cinta hingga kamu ingin mati demi dia. Namun untuk kali ini, biarkan tulisan kali ini gambarkan sebuah perasaan yang kata banyak orang begitu identik dengan warna merah muda, iya, cinta. Tidak perlu protes, karena memang ini sudah saatnya. Mantan atlet badminton itu tersenyum samar,
saat membuka mata karena rasa haus melanda, dirinya disuguhkan fakta. Haya tidak tidur sendiri. Ada dewa di sebelahnya, memejamkan matanya dengan damai. Oh, dia lucu, gumam Haya. Matanya yang serupa kucing itu mengerjap pelan, sedikit hati-hati mendekat pada dewa yang masih arungi dunia mimpi. Tang Yu, lirih Haya. Haya sai Tang Yu. Telunjuk Haya perlahan terangkat untuk sentuh puncak hidung dewa. Kemudian bergerak ke pipi dewa, yang kini sedikit Haya tekan, dan itu buahkan senyuman di bibir Haya. Terima kasih, sudah mengerti. Terima kasih, sudah sabar. Terima kasih, Haya lunturkan senyuman. Sudah jadi Sankara Mahadewa. Haya tidak bercanda soal itu, maknanya berterima kasih memang dari hati yang paling dalam. Pikirannya soal narasi perjodohan itu bukan main jeleknya. Keinginan untuk bisa buat dewa menderita itu cukup besar awalnya. Namun untuk perihal rasa, Haya juga tak memungkiri jika dewa bukan main tulusnya. Tahu nggak, gue takut dulu lo bakal jadi suami galak. Lo cuma nikahin gue karena kasihan, tanggung jawab dan nggak bisa jadi suami yang baik, ujar Haya pandang lekat wajah dewa. Sejenak, tak ada suara. Haya menjeda kalimatnya, gunakan waktunya untuk amati wajah dewa. Dari alisnya, matanya, kemudian hidungnya, lalu turun ke bibirnya. Tapi terima kasih, sudah hilangin semua pemikiran itu. Meski maaf, kalau gue belum bisa ngimbangin, gue masih bodoh, gue masih egois, gue masih kayak anak kecil. Haya berbisik kian lirih. Tapi lo tetap sabar, meski tingkah gue begini. Terima kasih. Kembali, satu senyuman Haya terbit setelah beberapa saat kemudian. Matanya tenggelam jadi bulan sabit, tapi jauh lebih tenang setelahnya, jauh keluarkan sayang dibanding cacian. Sama-sama. Dan senyuman Haya luntur saat dewa menjawab ucapan terima kasihnya. Tangan yang tadi sibuk di wajah dewa kini Haya tarik dengan segera, saat si empu membuka mata. Oh, dewa mendengar semuanya. Buat Haya kini panik, jauhkan tubuhnya, tapi dewa lebih dulu rengkup pinggangnya, kunci Haya di sana. Terima kasih sudah belajar mengerti, terima kasih sudah ucapkan terima kasih, ujar dewa dengan pelan. Lo, terima kasih sudah jadi lembayung Himalaya, istri kecil saya. Ucapan dewa membuat Haya kini menggembungkan pipi. Kok rasanya pengen nangis ya? Haya mengangguk pelan, tangannya yang tadi kembali jelajahi wajah dewa. Usap lembut rahang suami. Terima kasih, dan itu yang dibisikkan dewa, sebelum kini rengkuh lebih dekat istri kecilnya. Dekap si lembayung Himalaya, asuraganya sampai tenang, seolah katakan. Haya temui rumah untuk 105. Pulang. Haya tersenyum menanis, dekatkan tubuhnya. Tidak masalah dia kalah untuk keyakinan diri sendiri untuk buat hidup dewa menderita. Well, memang siapa yang tidak jatuh cinta dengan Sankara Mahadewa? Satu titik, Haya merasa memang. Cinta itu sederhana. Layaknya puisi Sapardi yang dipuja kaula muda, Haya mulai cicipi apa itu cinta, sepertinya. Besok ke kampus. Tanya dewa pelan yang membuat Haya mengangguk dalam pelukan. Jadinya besok beneran ini saya bakal ketemu sama istri saya sebagai mahasiswi saya sendiri. Kata dewa yang membuat Haya mendongak. Netra keduanya bersirobok. Haya bisa lihat bagaimana netra teduh itu memandangnya dengan pengertian, tak ada niatan menyakiti. Oh, itu membuat Haya sumpahi diri sendiri. Kenapa dulu Haya benci orang ini? Baiklah, fakta dewa yang membuatnya kehilangan cita-cita, kehilangan kemampuan melangkah, tidak bisa Haya hilangkan. Namun tulusnya dewa, tidak bisa Haya salahkan. Hatinya mulai tersentuh, dan itu bimbing Haya kini untuk kembali tersenyum manis di bibirnya. Jangan galak-galak ya, ujar Haya. Enggak, saya bukan dosen yang galak. Asal kamu ikuti segala pembelajaran, taat aturan,
tugas semua diselesaikan, saya nggak bakal marah. Beneran nggak ada diskon buat istri sendiri? Kamu pikir kuliah di mall bisa nemuin diskon? Haya berdecak pelan. Tetap saja, Haya merasa harus memiliki sebuah keuntungan untuk bisa mendapat hal lebih. Katakanlah eksploitasi, atau apalah itu namanya, yang penting Haya bisa mendapat keuntungan menjadi istri seorang dosen. Pemikiran bocil memang. Tidur, besok berangkat pagi, kan? Kata Dewa sembari rapikan rambut Haya, tata dengan hati-hati poni itu agar tak menusuk mata sang istri. Haya mengangguk pelan, kembali rapatkan tubuhnya kala hawa dingin datang. Semerbak aroma pandan dan bunga kenanga dari taman samping Mita menyapa saraf olfaktorinya. Sebuah aroma yang kini bersahabat dengan Haya apalagi saat malam hari. Jujur, awalnya cukup mengerikan dengan semerbak wangi pandan dan bunga kenanga, apalagi ada pohon asam Jawa yang cukup besar pula di luar. Namun lambat laun, Haya menyukainya. Haya, panggil Dewa pelan yang membuat Haya kembali mendongak memandang suaminya. Maaf ya. Haya menggeleng lemah. Gue nggak mau dengar itu lagi. Setiap hari lo minta maaf, gue bosan, kata Haya kemudian kembali nyamankan tubuhnya, memejamkan mata. Dewa tak menimpali. Memang selalu begitu jawaban Haya saat dirinya minta maaf. Kesalahannya tak bisa dimaafkan. Dewa juga tidak tahu apa memang benar begitu. Dia hanya jadikan kebiasaan itu untuk cara menyentuh hati si bungsu lembayung. Hawa dingin kembali menyeruak masuk lewat celah jendela. Gorden kamar mereka bergerak karena angin. AC sengaja dimatikan sejak tadi karena hawa dingin yang terbawa karena gerimis hujan sudah lumayan. Om. Nyaris saat Dewa hampir terlelap, Haya memanggilnya. Dewa membuka mata, mengerjap pelan sesuaikan pandangan dengan ruangan yang temaram. Atensinya lantas tersitakan pada si kasih yang masih dalam dekapan, disambut Haya yang balas memandang. Dalam, sayang. Kenapa? Gak bisa tidur? Tanya Dewa pelan. 106. Matanya sibuk berkedip, masih coba sesuaikan netranya dengan realita. Sementara sebelah tangannya masih sempat usap surai Haya yang jatuh ke kening. Singkirkan mereka supaya tak menusuk mata. Berikan dirinya pemandangan sempurna atas figurnya. 2 detik setelah pertanyaan itu, Haya menggeleng lemah. Gue boleh minta cium? Kantuk Dewa lenyap seketika. Dewa mengerutkan kening, pandang Haya dengan tanya. Namun yang dipandang justru tampilkan senyum tanpa jawaban, itu lebih ke tuntutan. Entahlah, Dewa tak bisa artikan dengan jelas. Cium. Ulang Dewa. Haya mengangguk. Iya, cium. Dewa mendekat, cium pipi Haya. Udah. Tidur sekarang. Namun Haya berdecak pelan. Cium, ciuman. Belum sempat Dewa menjawab, wajahnya sebelah ditangkup oleh Haya. Ulang yang tadi. Dan atas permintaan itu, Dewa tak lagi bertanya. Haya inginkan ciuman, maka Dewa akan berikan. Tak hanya di pipi, dan Dewa bisa lakukan ukir dengan mahir. Elbab berhasil dipublikasikan. Haya tersenyum samar. Hari ini sebelum masuk kelas, dirinya bisa untuk mengunggah 1 bab baru untuk cerita metahumannya. Para mutan itu sudah saling menemukan kawan, yang memimpin adalah mutan dengan mata heterokrom, bersatu untuk satukan visi melawan ilmuwan gila yang sudah menculik para mutan. Yayai, update. Haya menoleh, saat Kayla berseru. Teman baru Haya itu dengan sengaja mengintip apa yang jadi fokus Haya dan laptopnya kali ini. Mereka tengah berada di depan kelas, ngomong-ngomong. Menunggu mata kuliah pertama. Beruntung untuk Kayla dan Haya, mereka mendapat kelas dan dosen yang sama. Sedang Fiona, si penggila Wattpad itu berbeda kelas dengan mereka. Namun berisiknya di grup chat masih meronta, tidak terima dengan kelas dan dosen yang ia dapat, dan membuat Fiona heboh untuk tetap menjadi circle Haya dan Kayla. Ih,
Langsung dibaca sekarang. Ujar Haya saat Kayla menyamankan duduknya, membuka aplikasi platform. Baca. Iya dong, eksklusif sebagai pembaca nomor 1 Mintielo, jawab Kayla dengan bangga. Haya tertawa. Dukungan Kayla si pembaca Wattpad memang cukup berdampak. Kayla memiliki sosial media yang cukup ramai, sebagai bookstagram, dirinya memang memiliki banyak followers yang juga dari kalangan pembaca. Sosial media miliknya berisi review buku-buku yang sudah dibaca, pun juga sebagai tempat Kayla untuk rekomendasikan tulisan-tulisan yang menurutnya menarik. Dan untuk beberapa hari belakangan ini, Metahuman karya Mintielo menjadi highlight Kayla untuk bicara sebuah karya di platform online. Hello everybody. Itu Fiona, baru datang dengan semangat paginya. Di tangannya menenteng 2 mika berukuran sedang berisi potongan buah mangga. 107. Mangga. Kayla berseru, dengan senang hati menyambut Fiona yang sodorkan 2 mika berisi potongan mangga tersebut pada Kayla dan Haya. Mangga di rumah lo nggak habis-habis, Vio. Ujar Haya. Aman, Kak. Di kebun belakang masih banyak, lo mau mangga ukuran kacang sampai mangga ukuran kerbau juga ada di sana, sahut Fiona dengan asal. Tawa ketiganya mengudara. Ya, tidak masalah makan mangga matang itu, setidaknya mereka sudah sarapan lebih dulu tadi sebelum kuliah. Terima kasih ya. Yoi. Fiona mengambil tempat duduk di samping Kayla, menggembungkan pipi saat melihat jam tangannya. Bete banget gue harus ke kelas yang orang-orangnya nggak akrab, ujar Fiona. Baru juga hari pertama, nanti juga bakalan akrab sama yang lain. Lagian udah pada kenal waktu PKKMB, kan? Ada grup chat juga. Ngapain bete? Timpal Kayla sembari nikmati buah mangga dan juga scroll Wattpad, baca cerita Haya. Bete, harusnya gue sama kalian. Kan seenggaknya ada teman ngobrol, gue tuh mager buat balik lagi susun konversasi. Introvert emang gitu sih, gumam Haya. Halah, introvert apaan? Fiona seberisik itu introvert. Haya tertawa, pukul pelan lengan Kayla yang sudah siap mengejek Fiona. Sedang yang diejek memberengut berdeci pelan. Kayla kembali tertawa, rangkul Fiona dengan akrab. Baiklah, mungkin untuk ukuran kenal, mereka bukan teman yang sudah lama kenal. Namun memang ketiganya sama-sama nyaman untuk bisa satu pemikiran dan pembicaraan sejak awal perkenalan. Ngomong-ngomong, lo dapat Pak Dewa ya, Kak? Tanya Fiona yang mendapat anggukan dari Haya. Anjay, dapat dosen suami sendiri. Bisa kali nanti kalau ada tugas bocoran sedikit, Kak, kata Kayla menimpali. Bocoran apaan? Haya mengerutkan hidung. Dia tidak yakin untuk sebuah bocoran tugas bisa didapatkan karena sifat suaminya yang demikian. Lembut sih, tenang juga, tapi untuk dirayu curang, Haya mana bisa. Ngomong-ngomong soal dosen, kata Kayla menjeda kalimatnya, raih atensi kedua temannya. Kak Haya, kita juga dapat bus salsa. Ya, dosen yang kemarin bertingkah kurang ajar itu menjadi salah satu dosen yang akan mengajar di kelas Haya. Jujur, Haya hampir tak ambil pusing dengan nama dosen itu, sampai Kayla kini ingatkan. Bu Salsa yang waktu itu teriak-teriak kayak orang gila itu. Celetuk Fiona sembari keluarkan ponselnya. Well, bakal isi mata kuliah pertama hari ini, sahut Kayla. Haya hanya diam, nikmati potongan buah mangga. Tak ingin memikirkan terlalu, dirinya di sini tidak ingin mencari hal buruk. Yang bermasalah dengan salsa adalah Dewa, Haya tidak berminat untuk terlibat di dalamnya. Dia tahu lo istri Pak Dewa, Kak? Tanya Fiona pada Haya. Haya mengedikkan bahu. Nggak tahu, mungkin udah. Ya kayaknya udah, nggak mungkin nggak tahu. 108. Haya tersenyum pias, iya. Memang nggak mungkin nggak tahu. Pernikahannya dengan Dewa bukan pernikahan rahasia.
Bukan pula pernikahan yang harus ditutupi karena perkara apa. Lagi pula, memangnya kenapa kalau saya tahu Haya istrinya Pak Dewa? Atensi ketiganya teralihkan saat suara itu terdengar. Salsa, si dosen yang dibicarakan baru saja datang, membawa 2 buku tebal dan juga laptop. Memandang ke arah 3 perempuan cantik yang tengah santai berbincang. Haya mengernyit samar, saat merasa tatapan Salsa kini terarah padanya, sedikit tajam, kemudian senyumnya terulas dengan kesan meremehkan. Terlebih saat tatapan itu berubah menjadi tatapan mengoreksi Haya dari ujung kaki hingga ujung kepala. "Jangan harap saya berikan keringanan," kata Salsa. "Istrinya Pak dosen harusnya bisa lebih baik dibanding mahasiswa lain kan? Kok ngeselin bicaranya?" Haya tutup mika tempat mangga yang tadi ia nikmati, beranjak dari tempatnya duduk. "Maaf, maksud ibu gimana ya?" lirih Haya. Mati-matian untuk menjaga sikap. "Oh ayolah. Ini hari pertama Haya untuk lakukan pembelajaran. Dia tidak mungkin kena masalah untuk orang di depannya ini yang sialnya, berstatus sebagai dosennya, kan? Atau memang karena sekadar istri dosen aja makanya kamu bisa kuliah di sini tanpa kemampuan?" Haya mengerjap pelan. Dia menoleh pada Kayla dan Fiona yang memasang ekspresi yang menandakan mereka sedikit aneh dengan apa yang diucapkan oleh Salsa. Ingin membela, tapi mereka juga punya pemikiran yang sama seperti Haya tadi. Mereka tidak mungkin membuat masalah. Benar kan, yang saya katakan? Anak zaman sekarang, mana bisa dipercaya? Pergaulannya bebas, nggak punya kemampuan. Untuk pendidikan bahkan harus rela jadi istri pengajarnya dulu, tutur Salsa dengan senyuman remehnya. "Nggak punya moral." "Ibu," kata Haya menginterupsi. "Kenapa? Mau menyangkal?" "Tidak." Salsa kembali tersenyum. "Memang yang saya bicarakan itu fakta, apa yang bisa kamu sangkal?" "Saya justru ingin tanya sama ibu," kata Haya tenang. "Tanya apa?" "Punya cermin? Kalau nggak punya, saya punya kalau mau ibu pinjam." "Kamu, tolong sadar ibu ini siapa, ibu dosen di sini. Saya sama sekali nggak bicara apapun yang jelek tentang ibu. Kalau punya masalah dengan suami saya, silakan selesaikan. Profesional dalam pekerjaan, masa ia harus belajar dari mahasiswa baru seperti saya?" Salsa melangkah mendekat, cukup buat Kayla dan Fiona mundur, tapi Haya masih di tempatnya. Lembayung Himalaya, pantang untuk kalah. Ini hari pertamanya kuliah, jujur dia tidak ingin membuat masalah. Namun kalau semesta langsung sodorkan manusia brengsek sebagai sambutan, Haya bisa apa selain menghadapinya. "Saya ingatkan, kamu lulus atau tidak tergantung saya memberi nilai ke kamu nanti itu berapa," desis Salsa. "Suami kamu nggak bisa nolong." "Paham."